Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi akhirnya AMD secara resmi mengumumkan perilisan dari Radeon RX 7000 series atau arsitektur RDNA 3 ya. Jadi gue di sini nggak bakalan banyak basa-basi. Gue bakalan langsung kasih tahu aja recap dari launchingnya itu kira-kira seperti apa, karena banyak banget hal yang baru dari Radeon kali ini. Oke, kita mulai seperti biasa dari openingnya dulu. Seperti biasa di sini openingnya dari Dr. Lisasu. Kayak biasa lah, flexing dulu ya kan, AMD udah dipakai di mana aja teknologinya. Abis itu presentasi ini juga bakalan fokus ke gaming aja ya. Jadi di sini kayak Ryzen dan Radeon juga udah dipakai di semua platform gaming hingga cloud gaming itu diunjukin, bahkan Tesla ya. Nggak tahu Tesla itu memang PC gaming kali mungkin. Lalu abis flexing tipis-tipis kayak begini, Dr. Lisasu langsung mundur dan semua diserahin ke bawah-bawahannya nih dan mulai membahas soal arsitektur RDNA 3 itu seperti apa. Jadi RDNA 3 ini memang difokuskan pada performance per watt dan efisiensi, lalu menargetkan 4K gaming atau lebih, tentunya dengan fitur-fitur dari AMD Radeon ya. AMD membuat desain arsitektur GPU ini jadi sangat kompleks dengan menghadirkan konsep multi-chip modul. Simpelnya ini seperti teknik chiplet yang diterapkan pada CPU Ryzen. Tapi di dalamnya ada arsitektur GPU RDNA 3, menjadikan ini adalah GPU pertama yang menggunakan metode chiplet. Nah, karena menggunakan chiplet, maka akan ada beberapa die di dalam satu package GPU. Kabarnya untuk seri tertinggi, AMD membuat konfigurasi 5 nanometer TSMC untuk GCD alias Graphic Compute Die dan 6 nanometer untuk MCD. Ini bukan MACD atau McDonald ya, ini tapi Memory Cache Die yang fungsinya ialah untuk Infinity Cache dan juga Memory Controller. Radeon mengatakan dengan metode ini Infinity Cache akan berjalan jauh lebih efektif hingga 2,7 kali lipat. Kalau GCD-nya ini adalah core utama dari GPU-nya ya, sementara si MCD tadi itu dia fungsinya memang untuk caching dan juga memory controller gitu. Jadi GCD ini punya display engine dan media engine serta compute unit yang di dalamnya berisi banyak core. Ada AI accelerator, second gen ray accelerator, stream processor dan lain-lain. Menariknya kali ini ada AI acceleratornya ya. Stream processor juga menggunakan 2 kali instruction per clock atau 2 kali 32. Ini teknik yang mirip dengan CUDA core di RTX 30 dan juga 40 series sehingga menghasilkan stream processor yang besar. Second gen ray accelerator ini diklaim punya improvement 50% per compute unitnya. Lalu di sini untuk RX 7000 series dia masih menggunakan memori GDDR6 ya. Jadi gua rasa di sini memang improvementnya memang sepertinya ada di bagian Infinity Cache-nya, bukan penggunaan memori dengan bandwidth yang memang besar. Jadi total bandwidthnya gua rasa bakalan dihantam sama Infinity Cache-nya ini sehingga masih bisa menggunakan memori GDDR6 aja. Nggak perlu GDDR6X yang memang panas, habis itu power juga tinggi. Dan yang menurut gue menarik itu sebenarnya adalah Radeon Display Engine ya, dimana di sini untuk RX 7000 series dia udah mendukung DisplayPort 2.1. Nah, DisplayPort 2.1 ini mendukung display 8K 165Hz dan 4K 480Hz dengan 12 bit. Lalu ada AI Enhanced Video Encode. Nah, kemungkinan AI Accelerator kayaknya bakalan berjalan juga di sini. Lalu support AV1 juga hingga resolusi 8K 60. Nice improve untuk encoder AMD setelah kualitasnya yang cukup baik di HFC by the way. Nah, untuk line up-nya ini ada dua ya, ada AMD Radeon RX 7900 XTX dan juga AMD Radeon RX 7900 XT. Nggak ada tambahan X-nya lagi. Ada demo performance-nya juga, tapi ini untuk RX 7900 XTX. Di sini diklaim 1,7 kali lebih kencang dari 6950 XT raw performance-nya untuk 7900 XTX dan 1,6 kali lebih kencang di ray tracing versus 6950 XT. Ya, di sini memang belum ada perbandingan dengan RTX 3090 Ti ataupun RTX 4090 apalagi. Tapi mengingat 6950 XT itu udah lumayan dekat performanya dengan 3090 Ti, ini menandakan kalau 7900 XTX itu ya udah jelas pasti lebih kencang daripada 3090 Ti, tapi belum tahu kalau misalkan diadunya dengan RTX 4080 ya. Karena 3090 Ti kalau dibandingin sama 4090 aja itu beda gap performance-nya udah lumayan jauh banget sebenarnya. Nah, GPU powernya ini ada di angka 355 watt untuk 7900 XTX
dengan 96 compute unit totalnya, mendukung DisplayPort 2.1, ada dukungan AV1 encode dan decode. VRAM-nya itu adalah 24 GB GDDR6. Lalu ada 7900 XT, kalau ini dia GPU powernya ada di 300 watt, punya 80 compute unit, mendukung DisplayPort 2.1 juga, ada AV1 encode decode juga, dan VRAM-nya itu adalah 20 GB GDDR6. Dan bener aja, di sini Radeon memang flexing lagi soal power pin, ya, karena di sini Radeon masih menggunakan 2x8 pin PCIe konektor yang lama. There's no need to rebuild your desktop, no need to upgrade your case, and there's no need for a new power adapter. Ya, menarik. Ada senggol-senggolan kayak begini di acara launching. Menurut gue ini adalah kompetisi yang seru ya jadinya. Lalu untuk RX 7000 series ini juga dia mendukung monitor hingga 900 Hz capable ya untuk DisplayPort 2.1 ini. Dan partner monitor juga akan segera merilis monitor-monitor yang super refresh rate seperti ini. Salah satunya adalah Samsung. Tentunya fitur seperti FSR juga itu bakalan ada, dan kabar-kabarnya FSR 3 ini dia bakalan punya improvement 2 kali lipat untuk performance FPS-nya, tapi belum tahu apakah ini metode yang kurang lebih mirip seperti di LSS 3, di mana ini menggunakan teknik smoothness gitu, jadi FPS-nya di double, ditarik gitu, atau ini dengan metode yang lain gitu. Kalau misalkan menggunakan metode seperti di LSS 3, seharusnya ini AI acceleratornya baru akan kepake banget di FSR 3. Karena kalau kita ngelihat di FSR 1 dan FSR 2, itu tentu ini kan open source nih. Dan implementasinya di sini harusnya dari codingannya juga secara algoritma di sini belum mendukung untuk AI, jadi belum dijelaskan juga untuk FSR 1 dan FSR 2 ini dia si AI accelerator, susah banget gue ngomongnya. AI acceleratornya ini dia bakalan berjalan di FSR 1 dan FSR 2 atau enggak gitu. Apakah dia hanya berjalan seperti biasanya aja, jadi nggak kepake AI-nya. Atau ini hanya berjalan di FSR 3 aja. Itu masih harus dicari tahu lagi sih, karena di sini belum begitu dijelaskan sebenarnya sama si AMD Radeon. Di sini juga ada demo untuk AC Valhalla ya, di atas 60 fps pakai FSR dengan 7900 XTX, tapi nggak tahu ini setting apaan. FSR-nya juga ini FSR performance atau apa, gue nggak tahu deh ya. Soalnya di benchmark Cyberpunk pun 4K ray tracing itu masih di 60-an fps. Let's see lah nanti pas review aja ya, karena demonya juga kayaknya sekilas-sekilas doang. Oh ya, untuk FSR 3 ini nggak bakalan langsung ada, tapi bakalan ada update di beberapa title game itu di tahun 2023. Nggak tahu di awal apa, di tengah apa, di akhir gitu. Pokoknya di tahun 2023 aja. Lalu selanjutnya update dari AMD itu adalah soal Radeon Adrenalin. Ya, oke. Iya, yang oke dari Radeon Adrenalin di sini ya penambahan fitur, kalau misalkan ada setting-setting untuk Ryzen juga di situ, karena ada AMD Smart Access bla 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 bla. Dan di sini yang di-flexingin sama Radeon soal software mereka adalah software mereka nggak perlu login seperti GeForce Experience gitu ya, yang dimana login itu pasti bakalan nge-tracking data kita gitu. Jadi yang di-flexingin di situnya sih sebenarnya. Lalu ada OBS juga yang katanya bakalan dapat optimization di Radeon, tapi di sini sih belum ada info ya untuk AV1-nya itu nanti bakalan bisa di streamingin apa enggak di OBS, karena sejauh ini OBS belum bisa streaming menggunakan AV1, jadi cuma bisa record aja ya, atau mungkin pakai RX 7000 series AMF-nya bisa jalan AV1, nggak tahu juga. Lalu ada AMD Smart Access Video, di mana ini adalah optimisasi apabila kalian menggunakan CPU AMD Ryzen 7000 series dan juga Radeon RX 7000 series. Jadi ini semacam kayak hyper encode kali ya kalau misalkan di Intel, jadi CPU-nya ikut jalan encode, GPU-nya juga jalan encode. Dan belum dijelasin sih untuk dukungan softwarenya itu ada apa aja, tapi katanya sih ya dia bakalan mengeluarkan fitur seperti itu apabila sama-sama menggunakan AMD untuk CPU dan GPU-nya. Lalu juga AMD di sini mau ngeluarin AMD Advantage Desktop, jadi bakalan bekerja sama dengan beberapa retailer ataupun beberapa brand partner untuk bikin PC pre-build gitu yang isinya adalah Ryzen 9 7950X dan juga RX 7900 XTX. Ya kurang lebih segitu sih ya untuk recap dari gua. Terakhir ini tentunya adalah soal harga. Dan ini untuk Radeon RX 7000 series ada dua line up kan ya, ada RX 7900 XTX 24GB dan juga RX 7900 XT. Dua-duanya ini bakalan dijual barengan tanggal 13 Desember 2022.
Seperti biasa, pendistribusian AMD ini secara global sejauh ini sangat-sangat baik, jadi seharusnya sampai Indonesia juga tepat waktu, paling telat mungkin tanggal 14 Desembernya ya. Untuk harganya, RX 7900 XTX ini ada di angka 999 US dollar. Lalu untuk 7900 XT-nya ada di angka 899 US dollar. AMD sih mengklaim bahwa ini adalah GPU terbaik untuk gaming di bawah 1000 US dollar. Tentunya untuk harga rupiah belum tahu. Tapi estimasinya sih kalau misalkan 1000 dolar kayak begini harusnya mungkin harga-harganya mirip-mirip sama 3090 Ti, mungkin sekitar 21 atau 22 juta. Kalau 7900 XT-nya ini nggak tahu ya, kalau di 900 mungkin bakalan mepet-mepet ke 20 juta juga. Kita lihat aja nanti ya. Dan di sini gue juga udah bikin beberapa catatan apa aja yang menarik dan perlu dipertanyakan. Yang kelihatan menarik di sini adalah desain arsitektur, karena ini adalah GPU yang konsepnya kompleks banget dengan desain chiplet, sangat-sangat menarik buat ditelaah lagi lebih lanjut kalau misalkan buat review. Lalu dukungan untuk DisplayPort 2.1 ini juga sangat-sangat menarik karena dukungan untuk resolusi dan juga refresh rate-nya itu sangat-sangat iba sekali gitu ya. Lalu media engine yang improve-nya ini jauh banget untuk Radeon ya. Jadi tepuk tangan lah everyone, decode, encode ya kan. AI untuk media engine-nya gitu. Ini ajib banget. Lalu ada AI accelerator, tapi ini belum gitu jelas juga implementasinya seperti apa, dukungan software seperti apa. Lalu yang masih perlu dipertanyakan menurut gue di sini adalah soal performance ya, karena belum tahu angka 1,6 kali atau 1,7 kali itu lebih mantap dari 6950 XT. Ini ukurannya tuh segimana sebenarnya. Tapi yang pasti 6950 XT itu udah selevel 3090 Ti, jadi udah jaminan ini bakalan lebih kenceng daripada 3090 Ti ya, si 7900 XTX-nya. Sementara kalau 7900 XT itu belum begitu tergambarkan di acara launching ini. Prediksi ya, gue bakalan bisa prediksi mungkin bisa lebih kencang dari 4080 ya untuk si 7900 XTX. Tapi kalau lebih kencang dari 4090, gue rasa kayaknya belum. Itu prediksi gue, jadi jangan tanya lagi, bang prediksinya lebih kencang mana? Nah ini prediksinya kayak gitu. Prediksi harga juga udah ya. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk perilisan RDNA 3 atau Radeon RX 7000 series ini. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.